Syadan menurut Sahibul Ngibul tersebutlah pada zaman dahulu kala seorang perempuan muda dengan paras yang cantik. Sayangnya waktu itu belum ada medsos semacam Facebook ataupun X atau IG. Namun meski tetap eksis di zaman medsos, perempuan muda berparas cantik ini tidak punya keberanian mejeng di medsos. Bukan karena kalah cantik dan semok dibanding para perempuan yang kian banyak mejeng di medsos, rata-rata bersusu besar. Bisnis susu bukan, ini bisnis sekedar bisnis sedot pulsa atau tipu-tipu minta transfer. Perempuan dengan paras cantik yang kita ceritakan ini bukan pula kalah cantik, tapi karena pakaiannya yang benar-benar sederhana meski sama-sama minimalis. Material bahannya sangat-sangat sederhana. Sebagaimana sejarah para hantu di Indonesia, kebanyakan memang dari golongan kismin. Nggak ada yang kayak hantu di Eropa dengan pakaian atau memakai jas atau gaun kedombrongan. Hantu lokal ini meski dengan kain putih biasanya sudah kusam dan robek-robek. Mungkin ya karena tadi kemiskinan atau belum ada bohir yang ketipu. Lagian namanya agak gimana gitu, sundel. Demikian disebut dalam ensiklopedia Sundal Nika, bukan mawar, karena mawar sudah diklaim sebagai simbol partai yang sebenarnya nggak solid-solid amat, apalagi ketika amat juga sudah nggak solid-solid pula. Padahal Bung Karno dulu bilang bahwa bunga mawar tidak perlu mengkampanyekan keharumannya, bau semerbak mewangi dengan sendirinya meruap memenuhi ruangan. Baru kali ini ada mawar yang tidak pede, menyatakan selalu sebagai pendukung dan tegak lurus pada Jokowi misalnya. Arkian pada suatu malam yang sunyi, Sundel berjalan sendirian. Di lorong gelap, bulan tersangkut di langit. Sundel sedang mengandung tua, wajahnya menjelaskan betapa malang nasibnya. Tidak ada backsound loneliness dari Putri Aryani dalam versi piano. Ya, karena waktu itu Putri Aryani belum lahir. Seorang laki-laki mengintainya dari sudut gelap. Terjadilah apa yang mesti terjadi. Adegan yang tidak patut disertakan di sini. Lelaki itu merogol dan menghabisi nyawa Sundel. Kemudian dikubur jasad Sundel serampangan.
Namun demikian kaidah dongeng dalam kematian dan kuburnya Sundel melahirkan bayi. Bayi itu lahir dengan cara menjebol punggung Sundel. Tidak lewat pintu rahim, bisa jadi mungkin karena Sundel dikubur dalam posisi tengkurap. Bayi yang lahir itu secara ajaib merangkak meninggalkan Sundel. Entah kemana perginya, tidak ada yang tahu. Dalam pada itu arwah Sundel melayang-layang di udara. Mungkin itu yang disebut arwah penasaran. Benar-benar penasaran. Kalau tidak penasaran, bagaimana mungkin disebut penasaran? Memangnya ada arwah pemasaran? Kan mesti kuliah marketing dulu di Singapura atau di Australia misalnya, biar kelihatan mutu. Walaupun waktu itu Rhoma Irama belum melahirkan lagu Penasaran. Arwah penasaran ini benar-benar penasaran dengan luka dan dendam mendalam. Jangan tanyakan logikanya, arwah bisa punya perasaan. Demikianlah perjanjian dongeng. Sosok arwah Sundel ini benar-benar mengerikan. Tidak hanya mencari para lelaki biadab, tapi ia juga dikenal sebagai penculik bayi, bukan penculik aktivis. Meski mau bayi atau aktivis, penculik tetap saja penculik. Walaupun dalam perkembangan zaman, karena santernya isu HAM-HA itu hak asasi makhluk halus, Sundel mengubah strategi. Tak lagi menculik, tapi datang mengetuk pintu, meski akhirnya raib tanpa pamit, karena meminta bayi atau anak pada orang lain tentu itu tidak lazim, apalagi untuk dimakan. Karena itu banyak ditolak. Arwah Sundel ini pun kini ganti modus operandi. Ia tidak lagi menculik, meminta paksa, adopsi, tapi ia mencuri ari-ari bayi yang masih segar untuk santapannya. Demikianlah cerita mengenai Sundel ini, turun-temurun hingga Gen Z. Apalagi ketika gagasan Presiden 3 periode ditolak mentah-mentah oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Maaf, tipu. Namun mungkin karena salah masuk kantor partai, apalagi partai itu baru saja mendeklarasikan Mahfud MD sebagai cawapres. Beberapa orang sakti yang pernah melihat arwah Sundel ini, sosoknya dikatakan mirip kuntilanak. Visualisasinya sama-sama berambut panjang, sama-sama memakai gaun panjang warna putih, tidak takut kotor atau noda. Mungkin keduanya korban iklan deterjen yang mengajari anak-anak untuk tidak takut pada noda atau dosa, yang semuanya itu bisa dicuci dengan deterjen ampuh itu. Perbedaannya, Sundel punggungnya berlubang karena melahirkan anak lewat punggung. Orang-orang pun kemudian menyebutnya sebagai Sundel bolong karena punggungnya yang bolong. Bagaimana anak Sundel bolong? Entahlah, ia seperti anak bajang, tidak punya orang tua. Tiba-tiba saja jedul begitu saja, ajaib. Sebut saja namanya Tuyul, daripada nanti dinamai Soekarno atau Soeharto, nanti dituduh pelecehan. Dengan nama Tuyul kan
enak dipakai sebagai judul sinetron, misalnya Tuyul dan Mbak Yul. Misalnya begitu. Kalau Soekarno dan Mbak Yul, itu bisa bikin heboh, apalagi Soeharto. Dari sundel bolong ini muncullah adagium datang tampak muka, pulang atau pergi tampak punggung. Itu etika dasar, sopan santui. Kalau tidak punya etika, tidak punya sopan santui, ya tidak tahu. Seperti sundel bolong itu mungkin datang tampak muka, munduk-munduk, bawa map isi SKCK, tapi pergi tidak tampak punggung. Lah punggungnya bolong, bagaimana mau tampak? Apa moral dongengnya? Ya ngapain nanya moral pada dongeng? Kok kayak kepada politikus yang harus nanyain moralnya? Mending mereka tahu, punya juga kagak.